Apa sih yang pertama kali ada di pikiran Anda ketika mendengar nama brand Huawei? Mungkin sebagian besar dari Anda masih berpikiran tentang sebuah ponsel Cina yang nggak bisa diharapkan dan punya harga murah. Nah, jika Anda adalah salah satu yang berpikiran seperti yang saya sebutkan tadi, maka bersiaplah karena menurut saya ponsel yang satu ini bisa mengubah pandangan tersebut. Halo, selamat datang di Project Review. Saya Putu Reza, kali ini untuk Huawei P8. Kenapa saya bisa bilang kalau ponsel satu ini mengubah pandangan minor untuk sebuah handphone Cina? Itu karena selama kurang lebih menggunakannya selama 2 minggu sebagai daily driver, saya mendapatkan experience yang terbilang bagus terlebih untuk 3 bagian berikut. Desain adalah poin plus pertama dari handphone ini. Secara garis besar, P8 tampil flat di bagian muka dan belakang dengan sudut yang sedikit membulat untuk menghilangkan kesan kaku. Dengan balutan material metal plus konstruksi unibody, P8 ini terasa sangat solid di tangan. Badan perangkat yang ramping juga menambah kesan elegan. Meski ramping, tapi pinggiran dari P8 tetap cukup untuk meletakkan jari sehingga tidak mengurangi kenyamanan di genggaman. Tombol home, menu, dan back hadir dalam bentuk on-screen button di bagian bawah layar. Sedangkan tombol power dan volume ada di sisi kanan, 3.5mm headphone jack di bagian atas, dan di bagian bawah terdapat port micro USB serta speaker. Untuk slot SIM card dan micro SD, keduanya ada berdampingan di sisi kanan bawah perangkat. Poin plus kedua saya rasa patut diberikan pada bagian layar. Memang dari segi resolusi, layar pada P8 sebenarnya tidaklah spesial. Resolusi 1920x1080 untuk sebuah ponsel flagship sudah menjadi standar umum dan hal tersebut tentu ada pada P8 yang hadir dengan ukuran 5,2 inci pada panel jenis IPS. Dengan ukuran 5,2 inci, sebagian besar orang pasti beranggapan P8 adalah ponsel dengan ukuran besar. Tapi ternyata tidak demikian pada kenyataannya. Ukuran Huawei P8 tetap terasa pas di tangan khususnya untuk pengguna yang tidak senang dengan ponsel berukuran besar. Hal ini bisa terwujud berkat bezel yang begitu tipis di bagian pinggir layar. Soal kualitas, layar P8 sama sekali nggak mengecewakan. Saturasinya bagus, kontrasnya juga oke, serta didukung dengan sudut melihat layar yang lebar dan visibilitas outdoor yang baik. Untuk multimedia tentunya sudah mencukupi, terlebih ditunjang dengan speaker yang juga memuaskan. Setelah desain dan layar, ada satu bagian lagi yang paling dibicarakan oleh Huawei pada saat peluncurannya, yang tidak lain adalah kamera. Berbekal resolusi 13MP, optical image stabilization, plus dual tone LED flash, wajar rasanya jika bisa berharap banyak pada foto yang dapat dihasilkan. Mode pengambilan foto yang tersedia sebenarnya tidak banyak karena hanya sebatas pilihan populer seperti HDR dan panorama. Yang berbeda, Huawei P8 menawarkan mode baru seperti Super Night untuk mengambil foto dalam gelap dan Light Trail yang oke banget jika didukung dengan tangan yang ekstra stabil atau dengan tripod. Selama menggunakan P8 untuk mengambil foto dalam berbagai macam situasi, saya terkesan dengan hasil yang didapat. Foto dalam kondisi cahaya memadai untuk kondisi outdoor maupun indoor hadir dengan saturasi, kontras, dan detail yang baik. Untuk kondisi low light, hasil yang didapat masih tergolong memuaskan, hanya saja detail dan juga saturasi mengalami penurunan. Bagi pencinta selfie, kamera depan P8 sepertinya bisa jadi bagian favorit. Dengan bekal resolusi 8MP, foto yang ditangkap hadir dengan kualitas yang baik. Fitur beauty sudah pasti ada untuk mempercantik penampilan objek foto, tapi tampaknya Huawei nggak puas sampai di situ saja. P8 juga menghadirkan yang disebut dengan perfect selfie. Dengan fitur tersebut, pengguna P8 bisa menyimpan setelan tertentu untuk selfie-nya sehingga dapat menghasilkan foto yang konsisten. Di sisi software, Android 5.0 atau Lollipop sudah terpasang secara default pada P8. Untuk bagian user interface, Emotion UI menghadirkan kustomisasi yang menyeluruh pada tampilan P8. App Drawer tidak tersedia sehingga kemampuan pengguna untuk menyusun aplikasi dalam folder sangat dibutuhkan untuk menjaga susunan aplikasi tetap rapi. Kustomisasi tampilan user interface bisa diubah oleh pemakainya dengan berbagai macam pilihan yang sudah terinstall secara default. Hanya saja memang pilihan tema yang ada terbilang terbatas dan tidak ada opsi untuk mengunduh secara online.
Emotion UI pada Huawei P8 membawa fitur-fitur baru yang antara lain adalah Speech Awareness yang merupakan fitur perintah berbasis suara yang akan membantu pengguna P8 melakukan panggilan telepon atau mencari perangkat jikalau terselip. Huawei P8 juga punya yang namanya Knuckle Sense. Dengan menggunakan bagian tangan seperti yang saya lakukan berikut, pengguna P8 bisa mengambil screenshot dengan menggambar bentuk kotak atau mengetuk layar 2 kali. Sebenarnya fitur ini cukup fungsional, hanya saja layar P8 seringkali keliru dalam membedakan antara ujung jari dengan bagian tangan yang semestinya digunakan untuk mengaktifkannya. Efek sampingnya adalah Knuckle Sense ini sering aktif di saat tidak diinginkan. Jeleknya lagi, tidak ada pilihan untuk mematikan fitur yang satu ini, yang akhirnya terasa sangat mengganggu jika aktif khususnya saat sedang browsing atau bermain game. Beralih ke bagian hardware, P8 mempercayakan chipset High Silicon Kirin 930 octa-core dengan komposisi quad-core 2 GHz Cortex A53 dan juga quad-core 1,5 GHz yang juga Cortex A53. Secara keseluruhan, performa dari P8 tergolong memuaskan layaknya ponsel kelas atas pada umumnya. Multitasking gak akan jadi masalah berkat ruang RAM sebesar 3 GB yang ada. Setiap proses yang berjalan pada P8 dapat berlangsung dengan cepat dan mulus tanpa hambatan. Untuk mengolah grafis, ada GPU Mali T628MP4 yang sudah mumpuni untuk mendukung tampilan game dengan detail grafis tinggi. 16 GB adalah ruang penyimpanan internal yang tersedia pada Huawei P8 yang saya review. Cukup kecil memang sebenarnya, tapi untungnya ada tambahan slot microSD up to 128 GB yang tentu saja sangat besar jika bisa dimaksimalkan. Mengingat badan perangkatnya yang tipis, kemampuan tentang daya tahan baterai tentu menjadi hal yang patut dipertanyakan. Huawei P8 sendiri didukung dengan kapasitas 2680 mAh yang sebenarnya sudah terhitung lumayan besar. Untuk daya tahannya sendiri, saya rata-rata butuh waktu sekitar 12 jam untuk membuat baterai ada di bawah 15%. Itu pun dengan penggunaan cukup intens untuk sosial media, YouTube, browsing, dan juga bermain game. Pada akhirnya, saya yang sebelumnya juga pesimis pada ponsel yang satu ini akhirnya berubah pikiran setelah memakainya. Performa secara keseluruhannya oke dan punya kamera bagus yang tentunya menjadi fitur favorit. Tentu selain desainnya yang juga keren. Keluhan saya cuma satu, yaitu fitur Knuckle Sense yang tidak bisa dimatikan. Semoga kelak akan ada update software yang menghadirkan opsi untuk mematikan fitur tersebut. Oke, sekian review saya kali ini untuk Huawei P8. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Putu Reza pamit. Have a nice day.